Salahkah jika Wali Songo jatuh cinta? Retnayu Kondro Sekar, Desa Derajat. Dulunya tidak begitu ramai, namun setelah Raden Kosim menyebarkan ajarannya, desa tersebut mulai banyaklah yang berdatangan yang menyukai cara berdakwahnya dengan cara bermain gamelan. Kepiawaian Raden Kosim dalam menyebarkan agama Islam, terutama ketika melakukan tembang-tembang yang menarik masyarakat untuk mengikuti pengajian yang digelar oleh Raden Kosim dalam berdakwahnya. Apalagi ketika alat musik gamelan itu dimainkan, semuanya pasti berdatangan meskipun pada dulunya mereka tidak semuanya masuk agama Islam. Tetapi setelah Raden Fauzi menyebarkan agama Islam di sana, banyaklah yang tertarik untuk mengikuti. Udah keluar Raden Kosim. Begitu pula dengan Adipati Suryadilaga, orang yang terkenal di Kediri, setelah mendengar mengenai Raden Kosimi pun tertarik untuk datang ke sana. Ternyata kedatangan Raden Kasim tidak sendirian, ditemani oleh putrinya yang bernama Ratna Ayu Condro Sekar, perempuan cantik yang dimana setiap langkahnya banyak sekali orang yang menatapnya dengan kagum, dengan rasa dan juga hasrat untuk memilikinya. Tetapi berbeda dengan Raden Kosim, dia hanya berfokuskan pada dakwahnya menyebarkan agama Islam. Selain dirinya juga sudah menikah dengan putri dari Sunan Gunung Jati, jadi dia masih bisa menahan pandangan itu. "Assalamualaikum," kata Raden Kosim memberi salam menyambut tamu undangan yang istimewa dari Kediri. Adipati Kediri itu hanya menganggukkan kepala, dia masih belum terbiasa untuk menjawab salam, atau lebih tepat lidahnya masih kaku. "Mari duduk dulu Tuan," kata Raden Kosim dengan suaranya yang lembut. Adipati dari Kediri itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Raden Kosim, tidak menolak sedikit pun, apalagi kedatangannya ia juga bermaksud baik, ingin mengenal ajaran Islam lebih dalam dari Raden Kosim. Meskipun sebelumnya ia juga sudah mengenal ajaran Islam, tetapi setelah mendengar kabar mengenai cara dakwah Raden Kosim yang menarik, membuat hatinya untuk mendatangi kediamannya tersebut, ini Desa Derajat. Di antara perbincangan dan percakapannya, ternyata diam-diam Ratna Ayu Kondro Sekar memperhatikan sang wali yang sedang mengenalkan ajaran Islam kepada ayahnya dengan kata yang lembut. Bukan hanya pandai, ternyata dia juga tampan. Batin Condro Sekar mengagumi sang wali yang berada di hadapannya. "Saya senang menyambangi kediaman Sunan di Desa Derajat. Ternyata banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, terutama tentang tembang-tembang yang menarik," kata Adipati Kediri. Raden Kosim tersenyum dan lalu berkata, berusaha menepis apa yang dikatakan oleh Adipati Kediri, atau lebih tepatnya merendahkan dirinya sendiri atas pujian dari Adipati Kediri tersebut. "Tuan, ini bisa saja, apa yang aku katakan tadi tidak seberapa dibandingkan dengan wali-wali yang lain yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya Tuan," kata Raden Kosim merendahkan diri. Sebagai seorang wali memang sering bersikap seperti itu agar tidak terlena akan puji-pujian dan lalu membuat dirinya sombong dan angkuh karena setiap pujian dari orang-orang yang dilontarkan kepada dirinya, dan nanti akan menjadi celah setan untuk menggodanya. Lagi-lagi Kondro Sekar merasa kagum dengan apa yang dikatakan oleh Raden Kosim. Selain pandai tampan, dia juga terlihat tidak sombong. "Jika ada waktu, aku ingin sekali datang ke sini kembali berguru kepada Raden Kosim," kata Suryadilaga. "Insya Allah, jika Allah menghendaki Tuan pasti akan datang ke sini kembali." Senyum Raden Kosim ternyata membuat Condro Sekar tak berkedip sedikit pun terlalu terpanah kepadanya. Adipati Kediri hanya menganggukkan kepala, berusaha membenarkan apa yang dikatakan oleh Raden Kosim. Asteris. Singkat cerita, Condro Sekar tidak pernah bisa tidur memikirkan Raden Kosim yang saat ini selalu terbayang-bayang di dalam benaknya. Dia benar-benar jatuh cinta kepada seorang wali. Ingin berbicara kepada orang tuanya namun malu, ingin datang sendiri ke Desa Derajat pun dia tak berani. Meski pada akhirnya ia diam-diam meminta orang kepercayaan dari ayahnya untuk mengantar ke Desa Derajat, hanya sekedar menyambangi Raden Kosim melepas rasa rindu dan kangennya. Ketika Condro Sekar sampai di Desa Derajat,
Di sana ia melihat Raden Kosim gerak sendirian. Ada wali lain yang sempat ia dengar dari orang kepercayaan ayahnya jika wali tersebut adalah Sunan Gunung Jati dari Cirebon, yang dikatakan juga jika wanita yang berada di samping Raden Kosim adalah istrinya putri dari Sunan Cirebon tersebut. Sungguh membuat Condro Sekar patah hati setelah mendengar kebenaran yang dikatakan oleh orang kepercayaan ayahnya. Namun mau bagaimana lagi, ia pun tidak ingin merusak hubungan dari Raden Kosim. Tetapi tetap saja di dalam hatinya dia masih menyimpan rasa cinta. Hingga suatu ketika ayahnya merasa bingung ketika anaknya itu tak pernah tidur malam hari, bahkan makanannya pun tak pernah disentuh sampai tubuhnya terlihat kurus. Melihat hari ini Adipati Suryadilaga Pulsa minta bantuan kepada Raden Kosim dari desa Derajat, barangkali saja bisa mengetahui sebab penyebab dari anaknya tersebut yang tiba-tiba saja bersikap aneh terutama dalam hal makannya. Dari sinilah terkuat kebenarannya Condro Sekar mengungkapkan perasaannya kepada Raden Kosim. Jika dia cemburu dengan istri pertama Raden Kosim yang pernah sempat ia temui di rumahnya. Adipati Kediri kaget ketika mendengar itu semua. Ia tidak menyenangkan jika anaknya diam-diam mendatangi desa Derajat hanya untuk menemui Raden Kosim secara diam-diam. Mungkin ini obat satu-satunya Sunan. Aku minta nikahilah putriku agar menjadi istrimu, kata Adipati Kediri meminta kepada Raden Kosim. Raden Kosim serba bingung apa yang harus dikatakan oleh dirinya. Jika ia menolak permintaan Adipati tersebut maka bisa saja menyebarkan agama Islam di desa Derajat akan menemui hambatan. Namun jika ia menerima, bagaimana dengan istri pertamanya? Apakah Nyi Mas Condro Sekar mau menjadi istri keduaku? Karena saya tidak pernah bisa menceraikan istri pertama saya. Perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi bersediakah Contoh Sekar menjadi istri kedua aku bersanding dengan istri pertamaku? Tanya Raden Kosim kepada wanita ayu yang berada di hadapannya. Condro Sekar menganggukkan kepala mengiyakan apa yang dikatakan oleh Raden Kosim. Dia menyetujui untuk menjadi istri keduanya. Selesai. Sebelumnya mengenai cerita ini masih belum valid kebenarannya karena banyak buku yang tidak menceritakan hal ini. Cerita ini hanya didapatkan dari mulut ke mulut atau dari lakon yang biasanya diceritakan dalam pagelaran drama, sandiwara atau ketoprak dan lain sebagainya, tapi catatan dalam tertulisnya masih kurang valid. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen untuk terus mendukung channel kami agar menjadi channel yang berkembang dengan cerita-cerita sejarah para wali dan juga keilmuan lainnya. Terima kasih.